Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Senang sekali kembali lagi bersama saya Nurul Fadilah di acara Uswah, Huraian Ahlul Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita tahu, Uswah merupakan golongan yang senantiasa berkomitmen mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam ilmu thoriko para sahabat dalam hal akidah, amalia fikih, dan ilmu hakikat. Baik pemirsa di rumah, langsung saja kita panggilkan Ustadz Rahmat Handoko yang akan membahas tausiah yaitu hidup bahagia dengan Al-Quran. Dipersilahkan pada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jawab salam hukumnya apa? Makruh. Jawab salam hukumnya kalau Ustadz ngucap salam hukumnya Saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan salam ini menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan yang banyak hutang dilunasi utangnya sama Allah. Amin. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh. Amin. Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji. Amin. Mudah-mudahan yang belum nikah diberikan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan amma ba'du. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Yunus ayat ke-57 yang dibacain sama Ustadz Syawal tadi. Ada 4 fungsi Al-Qur'an buat hidup kita. Yang hafal Quran silahkan ikuti saya, atau yang bawa Quran pemirsa di rumah silahkan buka Quran surah Yunus ayat ke-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman kalau ada orang baca Quran hatinya berzikir kemudian menyebut nama Allah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallah yang kompak. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang ada di Gelora Bung Karno ataupun yang ada di rumah, dari ayat ini ada 4 fungsi Al-Quran buat hidup kita. Imam Ali As-Sobuni di dalam kitabnya Sofwatut Tafasir mengatakan ada 4. Yang pertama sebagai mau'izatum mir rabbikum. Artinya Al-Quran itu buat hidup kita sebagai pelajaran. Ini ibu-ibu yang lagi galau, baca Quran, insya Allah galaunya hilang, amin. Bapak-bapak yang lagi banyak hutang, baca Quran, insya Allah utangnya tetap. Namanya juga belum dibayar. Mau'idah sebagai pelajaran buat kita. Kalau kita pengen cerdas, kalau kita pengen mulia,
Kalau kita pengen kaya, baca Quran. Kenapa sekarang umat Islam sudah tertinggal? Karena umat Islam sudah rame-rame ninggalin Quran, bahkan tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Na'udzubillahimin. Kalau mau baca Quran gini dulu, berdebu Qurannya. Nggak pernah dibaca. Ya wajar saja, hidup kita miskin, hidup kita susah, hidup kita galau, gelisah forever. Na'udzubillahimin. Bahkan seorang orientalis berkebangsaan Perancis mengatakan, the principle of Quran, words alone, a tracking can lead men to happiness. Apabila seseorang manusia ingin hidupnya bahagia, happy, senang, mulia, nggak pernah galau, nggak pernah berantem, nggak pernah yang namanya nggak punya duit, bacalah Al-Quranul Karim. Mari kita baca dulu. Surah apa nih anaknya? Surah Al-Baqarah, Yasin, Tabarok, Waqiah, tes. Sekarang kita baca surah Al-Baqarah 5 ayat saja. Setuju? Pemirsa, baca Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Mari. Bareng saja ya, biar waktunya nggak habis. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Satu ayat lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tenang hatinya. Shadaqallahul azim. Yang pertama Al-Quran sebagai mau'idah. Yang kedua Al-Quran sebagai syifa'ul lima fis sudur. Imam Ali As-Sobuni di dalam kitabnya Sofwatut Tafasir mengatakan ay yashfi ma fiha minasyirki wal jahl. Jadi fungsi Al-Quran yang kedua sebagai syifa'ul lima fis sudur. Obat apa yang ada dalam penyakit hati kita. Kalau bapak-bapak punya penyakit stroke, punya penyakit jantung, punya penyakit kanker, punya penyakit rematik, itu enggak terlalu berbahaya. Tetapi yang sangat berbahaya apabila kita punya penyakit iri, dengki, hasut, yang namanya haus jabatan, haus harta dan sebagainya, maka itu lebih berbahaya dibandingkan penyakit-penyakit yang tadi. Na'udzubillahimin. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai hudan. Artinya sebagai petunjuk buat hidup kita. Yang keempat sebagai rahmat, ay rahmatul lil mu'minin. Kalau kita yakin baca Quran, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tes. Ibu-ibu yang lagi buka butik, lagi buka bakso, lagi buka pecel lele, lagi buka toko, bacain Quran. Hari Senin baca Tabarok,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Hari Senin. Hari Selasa baca Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Tinggal berapa menit lagi tuh? 1 menit lagi. Hari Rabu baca Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ibu-ibu punya warung nggak usah dibuka. Ibu-ibu punya dagangan bakso nggak usah dibuka. Insya Allah nggak ada yang beli. Insya Allah nggak ada yang. Tapi Allah punya janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang yakin sama Allah, yakin sama Quran, Allah bakal memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Datang salah satu petinggi kantor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kita dari kantor ini pesen bakso berapa, Mas? 100 bungkus. Allahu Akbar, karena yakin kita dengan Al-Quran. Cukup sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi kita telah saksikan tausiah dari Ustadz Rahmat Handoko. Jangan kemana-mana, tetap di Uswah setelah pesan-pesan berikut ini.